Perkenalkan, nama saya Kriakara Irene Pelo, NIM 221900004. Saya akan menganalisis tentang kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel dilakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Analisis permasalahan dalam kasus ini adalah yang pertama, pelanggaran etika bisnis. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Takmania yang dapat dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis karena dapat menyesatkan konsumen. Yang kedua, ketidaktransparan dan tidak jujur. Manipulasi dalam iklan menciptakan ketidaktransparan dan kurangnya kejujuran dalam menyajikan informasi kepada konsumen. Yang ketiga, dampak terhadap kepercayaan konsumen. Tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap Telkomsel dan mengurangi loyalitas pelanggan. Solusi permasalahan dalam kasus ini adalah yang pertama, pendekatan transparan. Telkomsel perlu mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dalam menyajikan informasi kepada konsumen, terutama terkait dengan program dan promosi. Yang kedua, pemeriksaan etika internal. Melakukan pemeriksaan etika internal untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik bisnis. Telkomsel dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, koreksi dan komunikasi terbuka. Jika terbukti adanya manipulasi, Telkomsel perlu segera mengoreksi dan memberikan komunikasi terbuka kepada konsumen mengenai tindakan yang diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Kriakara Irene Pelo, NIM 221900004. Saya akan menganalisis tentang kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel dilakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Yang dapat disimpulkan dalam kasus ini adalah yang pertama, kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga etika bisnis dan memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen. Yang kedua, pelanggaran etika dapat memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada reputasi perusahaan tetapi juga kepercayaan konsumen. Saran yang dapat diberikan dalam kasus ini adalah yang pertama, audit etika produk. Melakukan audit etika secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika bisnis dan mencegah pelanggaran di masa mendatang. Yang kedua, mekanisme pengaduan terbuka. Membangun mekanisme pengaduan terbuka bagi konsumen agar mereka dapat melaporkan ketidaksesuaian atau pelanggaran etika yang mereka temui. Yang ketiga, promosi integritas bisnis. Mempromosikan nilai-nilai integritas dan etika bisnis dalam budaya perusahaan untuk mendorong perilaku yang etis di semua tingkatan organisasi. Demikian hasil analisis ini, sekian dan terima kasih.